Dalam 1 hari sampai 2 hari ini kan kita udah mulai sideways nih temen ya. Nah di sini gua akan coba analisa buat kalian kira-kira kecenderungannya arah market dalam beberapa hari ke depan bakalan kemana sih? Apakah kira-kira Bitcoin udah bakalan mantul atau tidak? Secara sejarah seperti yang gue bilang kita melihat RSI 30 ini dalam time frame 4 jam setelah proses capitulation pada Bitcoin terjadi ya, yang artinya ketika RSI Bitcoin nyemplung di bawah level 30, misalkan terakhir terjadi ketika Corona tahun 2020, itu biasanya RSI TF 4 jam ini di level 30 berperan cukup kuat ya. Jadi biasanya kebanyakan dia tuh mantul setelah Bitcoin menyentuh RSI level 30 di time frame 4 jamnya, contohnya seperti yang saat ini sedang terjadi. Nah, tapi dari beberapa jam belakangan ini ya, kita ada dikasih lihat satu kode di sini ya. Nah, mungkin gua bakalan analisa ya. Kira-kira kode yang diberikan apa sih? Dan meskipun ya entah dia bakalan mantul ataupun bakalan turun, gue tetap running profit aja di sini ya, running posisi gue di BingX. So far masih running profit sekitar 14% dan gue rencana bakal biarin aja karena memang harga likuidasi ini juga jauh banget. Ini bahkan di bawah level terendah Bitcoin di level 33.000. Gue juga saran banget platform BingX ini buat pemula-pemula ya, karena di sini tuh ada fitur copy trade di mana market-market lain nggak ada teman. Jadi kalian bisa cek sejarah trading masing-masing profil trader mereka, ada yang dari Binance juga di sini. Dan kalau misalkan mereka konsisten profit, ya kalian bisa follow ya. Ini khusus buat pemula maupun yang sibuk. Jadi bagi yang sibuk kerja, nggak kesempatan trading, kalian bisa follow salah satu copy trader lalu kalian tinggalin aja. Nanti kalau misalkan ada posisi yang terbuka akan otomatis keikutan. Kalau misalkan udah profit ditutup sama copy trader tersebut akan otomatis keikutan juga. Jadi kita benar-benar tinggal store modal aja di sini. Jangan lupa juga untuk daftar BingX menggunakan link khusus yang ada di deskripsi di bawah, karena kalian otomatis akan langsung masuk ke dalam komisi partisipasi trading gua. Setiap bulan gua mengadakan komisi trading di BingX ya. Dan bagi yang menggunakan link daftar gua yang ada di deskripsi di bawah akan otomatis menjadi partisipan dalam komisi tersebut. Jadi hari ini komisi udah berakhir ya khusus untuk bulan Februari sendiri, tetapi nanti bulan depan masih ada, 2-3 bulan lagi masih ada. Jadi jangan lupa untuk menggunakan link gua teman. Dan ini gua akan langsung bagikan hadiahnya berupa cash teman ya. Total hadiah senilai 10 juta rupiah. Kalian bisa langsung daftar juga menggunakan link khusus teman. Ini akan langsung kalian mendapatkan bonus sampai 120 dolar. Untuk tutorial copy trade-nya semuanya juga gue udah sediakan, linknya ada di bawah, kalian bisa cek sendiri lah ya. Jadi sebenarnya kita dikasih pertanda apa sih? Kita dikasih kode apa sih teman-teman ya? Jadi setelah kita udah nyemplung ke dalam RSI 30, sejauh ini kita masih belum mengalami pantulan teman-teman ya dalam 1-2 hari belakangan ini. Jadi kemarin kita baru closing candle, sekali lagi ini closing candle yang cukup nggak kurang membuat kita terlalu yakin gitu ya. Ibaratnya untuk Bitcoin itu bisa mantul karena ini ada satu candle doji hijau yang tipis banget gitu ya. Dan biasanya ini tuh menandakan bahwa the next candle itu biasanya masih kemungkinan besar gitu masih candle merah gitu. Jadi di tanggal 20 antara 20 sampai 22 biasanya ini masih cenderung Bitcoin tuh masih bakalan turun gitu ya. At least itu seenggaknya cenderung lebih besar 60 sampai 70% lah ya. Misalkan aja teman-teman, misalkan aja terakhir kita memiliki doji tipis seperti ini. Nah, ini kalian bisa lihat ini di time frame 1 harinya tipis teman-teman ya. Jadi tipis, pemantulan juga belum cukup konfirmasi. Jadi mantulnya benar-benar dikit. Kalian lihat next candle-nya ini adalah candle merah gitu ya. Ya, terus ini juga sama ya. Ini candle doji tipis, next candle merah juga. Ini juga candle doji tipis dalam time frame 1 hari. Next candle kita merosot lagi teman-teman seperti yang kalian bisa lihat. Terus yang ini juga sama di tanggal 1 Februari. Jadi kebanyakan lah teman-teman ya. At least skenario 1:5 biasanya setelah kita menerima satu candle seperti ini yang tipis ya, yang hijau, ini tuh mengatakan bahwa pump Bitcoin tuh masih kurang kuat gitu, masih kurang meyakinkan buat dia itu mantul gitu ya. Seenggaknya minimal yang lebih ke 50-50 menurut gua kalau misalkan dia at least pump sampai ke 415 atau 416 teman. Jadi kalau misalkan kita ubah grafik Bitcoin ya, ini gua tes ke market yang lain karena di sini ada garis trendline resist maupun support Bitcoin ya selama hitungan mulai dari tahun 2020 sampai saat ini kita selalu menyentuh garis ini berulang kali. Nah, di sini kalian bisa lihat teman-teman dari tahun 2020 ini act sebagai support dan resistance yang cukup kuat untuk Bitcoin.
Jadi baru aja kita semenjak breakdown kemarin kita turun lagi di bawah garis ini. Gue expect dia itu untuk retest kembali ke garis ini gitu ya. Jadi at least kita harusnya mantul dulu, kita retest dulu ke area level 416 gitu ya. Menyentuh resisten terkuat di sini 416. Ya garis merah tahunan inilah teman-teman ya, yang kita tahu ini menjadi salah satu titik support dan resist yang paling kuat, tetapi ternyata enggak teman-teman, kita enggak retest teman-teman ya, sejauh ini at least kita belum retest gitu, meskipun yang memang ada chance untuk kita ya maybe di level ini kita bisa aja retest kembali di area 41647. Cuman ya kalau misalkan dilihat dari sideways yang terjadi belakangan ini, apalagi pumpnya ini masih belum cukup meyakinkan gitu ya, kita belum mengalami pump yang benar-benar kuat gitu. Contohnya apa sih pump yang benar-benar kuat? Contohnya yang seperti ini teman-teman ya. Jadi ini salah satu contoh pump yang lumayan kuat gitu dan lumayan meyakinkan, dan setelah pump ini terjadi teman-teman ya, setelah pantulan ini terjadi, kalian bisa lihat Bitcoin langsung naik all the way ke level 45.000 teman-teman ya. Jadi itu sebabnya kenapa itu yang kita nantikan sampai saat ini belum terjadi pump yang cukup signifikan teman untuk Bitcoin gitu ya. Kalau misalnya terjadi pump seperti ini at least ya. Kalau dari Fibo ya at least ini pump sekitar 50% lah ya. Jadi kalau misalnya kita ukur dari atas ke bawah, kalau misalkan ada pump at least ke level 42.000 gitu ya, kita bisa berhasil breakout di atas garis merah ini ya. Ini adalah garis trendline tahunan seperti yang gue bilang tadi. Kalau misalkan kita nggak cuman retest resist ini, tetapi kita bisa breakout ke area level 42.000, candle closing di atas level tersebut di time frame 1 hari ya, itu menurut gua ada potensi kita itu bisa reversal teman-teman ya. Jadi minimal kita harus nyentuh level 42.100 dulu, itu adalah Fibo 0,5 seperti yang tadi kita udah ukur teman-teman ya. Fibo 0,5 ini juga berperan cukup kuat teman-teman ya. Terakhir kali kita menyentuh Fibo 0,5, kalian bisa lihat kita langsung mengalami pump all the way ke level 45.000. Jadi menurut gua Fibo 0,5 ini selain bertindak sebagai salah satu potensi reversal untuk Bitcoin, ini juga bertindak sebagai salah satu bullish sign teman, karena kita udah berada di atas garis trendline tahunan yang gua gambar berwarna merah inilah ya. Tetapi so far pumpnya masih belum meyakinkan, dan kemungkinan besar menurut gua untuk next target teman-teman, untuk next target kalau misalkan masih terjadi potensi dump buat Bitcoin, ke arah mana sih teman-teman ya? Itu menurut gua ya minimal teman-teman, minimal bakalan berada di bawah ini teman-teman ya. Karena ini time frame 4 jam teman-teman ya. Jadi biasanya kita sideways, selalu nextnya kita ngehit Bollinger bawah di time frame 4 jam ya gitu. Ketika kita sideways gitu ya, udah biasa teman-teman ya grafik seperti ini. Jadi ketika dia turun, kita sideways turun lagi, baru di sana ada sedikit titik pantul lah ya. Jadi sebabnya kenapa gue bilang ya, kalau misalkan Bitcoin menyentuh level 38.000 awal atau 37 sekian, menurut gue itu cocok banget buat kita itu open posisi long, karena potensi mantulnya itu lebih besar gitu. Potensi kita udah mulai mantul itu mungkin bisa 60-70%. 38 atau 37 itu akan persis berada di daerah Bollinger bawah juga teman-teman untuk time frame 1 hari. Itu sebabnya kenapa gue expect juga Bitcoin kemungkinan besar bakalan mantul. Kalau misalkan in case dia bakalan turun sampai ke level area 38 sampai ke 37.000. Menurut gue itu salah satu diskon termaksimal buat Bitcoin ya, karena memang gue nggak expect Bitcoin buat turun di bawah level 34 atau 33.000 lagi teman-teman. Menurut gua kalau misalkan kita sampai turun ke level 34 atau 33 lagi, itu bisa cenderung membuat kita itu bisa balik ke level 30 lagi teman, dan itu bukan pertanda yang baik buat Bitcoin ya. Secara jangka panjangnya itu mungkin bisa menjadi bearish sign buat Bitcoin teman ya. Maybe itu bahkan bisa membuat satu indikator di mana bisa aja kita menuju bearish year di tahun 2022 ini. Tetapi selama itu nggak terjadi, potensi di tahun 2022 ini masih bisa menjadi bullish year buat Bitcoin selama kita nggak turun di bawah level 34 atau 33.000 teman-teman ya. Karena ya nggak ada yang berharap juga seperti itu. Yang kita harap ya kalau misalkan Bitcoin bisa stay di level 38.000 atau di 30 sekian, lalu dia langsung mantul keras, dan langsung itu adalah diskon terakhir bagi Bitcoin, dan potensialnya kita udah bakalan menuju level 50.000 atau bakalan menuju level all time high dalam beberapa bulan kemudian. Itu yang kita expect secara jangka panjang buat Bitcoin. Jadi itu aja teman menurut pendapat gue. Kalau menurut kalian kayak gimana, mungkin kalian bisa coba komentar di kolom komentar di bawah. Dan seperti biasa, sampai jumpa di next video. Dadah.